Doa sebelum berwudu. Nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Niat sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu ketika kita sholatnya sendirian. Ketika kita sholatnya berjamaah dan kita menjadi makmum, niatnya berubah jadi ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat asar. Usolli fardhul ashri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat sholat subuh. Usolli fardhul subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat sholat jamak ta'dim. Jamak ta'dim duhur dengan asar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil ashri jam'a ta'dimi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhu ashri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a ta'dimi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat sholat jamak ta'dim maghrib dengan isya. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a ta'dimi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a ta'dimi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat salat jamak takhir zuhur dengan asar. Usolli fardhul ashri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhul zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil ashri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat salat jamak takhir maghrib dengan isya.
usolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takhiri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'at takhiri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat sholat duha. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Doa setelah sholat duha. Allahumma inna duha ad-duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu fil ardi fa akhrijahu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribahu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Niat sholat jenazah jika mayitnya laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat sholat jenazah jika mayitnya perempuan. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian doa setelah sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah i'ti' riqabana wa riqaba hadal mayyiti minan nar. I'ti' riqabana wa riqaba hadal mayyiti minan nar. I'ti' riqabana wa riqaba hadal mayyiti minan nar. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala hadal mayyiti waj'al qabrahu rawdatan minal jannah wa la taj'alhu lahu khufratan minan niran. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika mayitnya laki-laki, maka doanya seperti tadi. Jika mayitnya perempuan, maka diubah menjadi hadhil mayyitati. Dan yang tadi wala taj'alhu lahu, jika mayitnya perempuan diubah menjadi wala taj'alhu laha. Puasa wajib terdiri dari 4. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Adapun niatnya yaitu nawaitu shauma ghadin an adai faradi syahri ramadhana hadhihi sanati faradhan lillahi ta'ala. Dan yang kedua yaitu puasa qada. Puasa qada dijalankan atau dilaksanakan ketika kita berhutang pada bulan Ramadan atau kita memiliki hutang pada puasa wajib, seperti karena kitanya haid atau nifas atau sebab-sebab tertentu yang lainnya. Adapun niatnya yaitu nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Dan yang ketiga yaitu puasa nazar. Niatnya yaitu nawaitu shauman nazari lillahi ta'ala. Dan yang keempat yaitu puasa kafarat, yaitu niatnya nawaitu shauma ghadin li kafarati faradhan lillahi ta'ala. Kemudian zakat, ada muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan harta bendanya atau kepemilikan ketika telah mencapai nisab dan haul. Nah, adapun syarat dari muzaki yaitu Islam,
balik, berakal, merdeka, hartanya dimiliki secara sempurna, telah mencapai nisab, dan telah mencapai haul. Dan adapun mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Terdapat 8 golongan. Yang pertama itu ada fakir, miskin, ghorim. Ghorim adalah orang yang memiliki hutang dan dia tidak mampu untuk melunasinya. Dan ada pengurus zakat. Dia juga boleh menerima zakat. Kemudian ada mu'alaf dan ada budak. Kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian dan dia mengalami kesengsaraan. Dan yang terakhir ada fisabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian haji dan umroh. Indonesia menggunakan haji tamatu, berarti kita harus umroh dulu baru haji. Nah, pertama kita berniat dulu, berikhram. Kita niat untuk melaksanakan umroh. Kemudian kita pergi ke Mekah. Nah, sesampainya di Mekah kita membaca doa melihat Ka'bah. Nah, kemudian kita akan melaksanakan tawaf. Saat tawaf, posisi Ka'bah yaitu sebelah kiri dari kita. Dan saat sampai di Hajar Aswad, tangan kita seolah-olah dapat menggapai Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran. Nah, sesampainya di Rukun Yamani, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, setelah tawaf ke-7, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Kemudian kita doa di multazam dan kita berdoa untuk minum air zam-zam. Setelah meminum air zam-zam, kemudian kita melakukan sa'i dan kita berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan yang terakhir yaitu kita bertahalul. Pada 8 Zulhijjah atau setelah kita melaksanakan umroh sebelum haji, pada tanggal 8 Zulhijjah ini kita mulai berniat untuk haji. Kemudian kita berpakaian ihram. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 9 Zulhijjah kita pergi ke Arafah, yaitu untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu dimulai dengan khutbah Arafah dan diakhiri dengan sholat jamak tahir. Jamak tahir zuhur dengan asar. Nah, jika kita masih memiliki waktu pada saat wukuf di Arafah, kita isi dengan zikir atau perbanyak ibadah atau bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu kita kita pergi ke Mina, kita mabit di Mina. Salah. Kemudian kita mabit di Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah, kita di sana mengambil batu untuk melempar jumroh. Nah, selama perjalanan ke Musdalifah, kita perbanyak membaca talbiyah dan berdoa-doa. Kemudian setelah mabit di Musdalifah, pada tanggal 10 Zulhijjah, kita mabit di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah, kita mulai untuk melempar jumroh di Sumur Aqobah. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 11, 12, 13 kita melaksanakan lempar jumroh di sumur jumroh Ula, Wusto, dan Aqobah. Itu selama 3 hari pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian setelah itu kita kembali ke Mekah dan kita melaksanakan sa'i. Kemudian kita melaksanakan sa'i lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian setelah itu kita bertahalul. Nah,
Setelah kita bertahalul, kita menunggu kabar kepulangan ke tanah kelahiran. Nah, ketika kita sudah tahu kapan kita pulang, kemudian kita melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Kemudian bab mawaris, yaitu pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris digolongkan menjadi 6. Yang pertama ada golongan setengah. Yang mendapatkan setengah yaitu ketika mayitnya itu istrinya. Nah, jadi suami itu akan mendapatkan setengah dari harta si istri. Nah, selain itu ada juga anak, cucu, saudara perempuan. Ia juga mendapatkan setengah. Dan ada lagi yaitu yang mendapatkan golongan seperempat. Yang mendapatkan golongan seperempat yaitu ketika seorang suami ditinggalkan istrinya. Nah, ia mendapatkan seperempat dengan syarat dia memiliki keturunan. Nah, terus selain suami ada juga istri yang mendapatkan seperempat. Si istri mendapatkan seperempat jika ia tidak memiliki keturunan. Kemudian ada golongan seperlapan. Seperlapan ini hanya diterima oleh satu orang saja, yaitu diterima oleh istri jika ia memiliki keturunan. Kemudian ada golongan sepertiga. Golongan sepertiga yaitu ketika sang mayit ini meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan atau keduanya yang seibu. Nah, dia mendapatkan sepertiga dari harta sang mayit. Kemudian ada juga yaitu ibu dari seorang mayit. Ia mendapatkan sepertiga jika sang mayit ini memiliki saudara kandung perempuan atau laki-laki yang tidak lebih dari 2. Kemudian ada juga yang mendapatkan 2/3. Yang mendapatkan 2/3 yaitu ketika anak, cucu, atau saudara kandung yang perempuan ia lebih dari 2, maka mendapatkan 2/3 dari harta sang mayit. Kemudian ada juga yaitu yang mendapatkan 1/6. Yang mendapatkan 1/6 yaitu seorang ibu dari sang mayit mendapatkan 1/6 jika sang mayit ini memiliki saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2. Nah, kemudian ada juga ayah dari sang mayit mendapatkan 1/6 dari harta mayit. Ada juga kakek mendapatkan 1/6 ketika ayah sang mayit ini tidak ada. Kemudian ada juga yaitu nenek jalur ibu ataupun jalur ayah dari sang mayit juga mendapatkan 1/6. Dan ada juga yaitu cucu perempuan bersama anak perempuan. Ia juga mendapatkan 1/6 dari harta sang mayit. Kemudian ada doa sehari-hari. Yang pertama itu doa ketika menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafih la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqoma. Kemudian doa walimatul ursi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan yang terakhir yaitu ada doa hendak bersembadan. Bismillah Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana.